Kita lanjut lagi cuy. Alur cerita dari manhwa Divine Labeling. Tes ombak cuy, kena dolar kuning kagak nih komik. Kali ini kita masuk ke chapter 75. Di pagi hari, Lin Shu yang udah rapi, siap tuh cuy buat berangkat sekolah. Di meja makan, udah disiapin tuh cuy sarapan sama Luoye. Perhatian bedah bebek satu ini. Kemudian di luar, Lin Shu udah ditungguin tuh sama teman-teman sekelasnya. Dicengin cuy, mantep gak sih serumah sama Luoye. Kemudian di kelas, Pak Nan menjelaskan bila belajar di akademi itu sangatlah bebas. Walaupun mereka gak datang saat kelas teori, itu semua gak apa-apa cuy. Yang penting prakteknya. Nah, dan itu yang wajib. Setiap 1 bulan sekali, mereka harus mengikuti ujian. Kalau ada yang gak lulus, siap-siap aja tuh mereka bakal dapat hukuman yang sangat berat. Muka seneng dari murid, auto jadi suram seketika. Pak Nan kini menambahkan, di lantai atas udah disediain tuh cuy ruang latihan dan ruang gravitasi yang bisa membantu latihan dari para murid. Nah, Pak Nan ini akan memberikan aksesnya kepada Lin Shu. Ya, karena kan Lin Shu adalah ketua kelasnya cuy. Maka ialah yang bertanggung jawab atas akses ini. Kini Pak Nan meminta kartu siswa dari Lin Shu. Ia mau memberikan 500 poin cuy. Tapi di saat ia mengecek kartunya, kaget cuy dia. 640.000 poin udah ada di kartu Lin Shu. Gila, banyak banget tuh cuy. Heran Pak Nan, makanya ia mau mengecek cuy status transaksi. Dari mana sih dia mendapatkan banyak poin ini? Mendengar banyaknya poin dari Lin Shu, jelas suasana kelas makin geger. Ada yang protes cuy. Pasti Lin Shu telah meretas sistem sekolah mereka. Padahal kan kemarin poin mereka masih sama tuh. Masa sih tiba-tiba saja Lin Shu bisa dapat banyak poin itu? Sungguh mencurigakan. Mendengar ocehan tadi, Pak Nan dengan muka seriusnya menyuruh semuanya buat diam saja. Apa mereka pikir? Sistem sekolah mereka bisa diretas dengan mudah. Menurut sistem sekolah, Lin Shu ini mendapatkan semua poin ini dari menukarkan material di forum jual beli cuy. Lah, emang dasar kesalahan berpikir nih orang. Padahal di web sekolah udah ada info loh soal forum jual beli. Dianya malah kagak tahu sendiri. Tapi Pak Nan menemukan ada yang aneh cuy. Lulu, kok ada transfer dari kakak kelas? Apa Lin Shu punya teman kakak kelas? Tanya Pak Nan cuy. Lin Shu sih kini beralasan bila orang yang ia palak adalah kenalannya cuy. Mereka cuma ngasih tambahan uang jajan saja. Dari raut mukanya sih jelas banget cuy bila Pak Nan nggak percaya tuh. Tapi Pak Nan kali ini akan membiarkan Lin Shu lolos begitu saja. Lagian Pak Nan harus pergi cuy, ada rapat guru. So, sebelum pamit undur diri, Pak Nan pun memberitahu bila seminggu lagi bakal ada tuh kompetisi bagi mahasiswa baru. Jadi ia berharap para muridnya bisa berlatih dengan keras. Setelah kelas tadi, kini di ruang latihan, para murid pada sibuk dengan latihannya masing-masing cuy. Lin Shu yang lagi fokus ini, tiba-tiba saja ditantang sparring cuy sama Li Ping. Li Ping masih tak terima cuy dengan tindakan Lin Shu kemarin. Lin Shu berkata cuy, kau kan lemah, nanti kena pukul nangis. Langsung emosi tuh cuy Li Ping. Ia main nyerang gitu aja. Oh ya jelas dong, Lin Shu mah bisa ngindar. Seranganmu terlalu lambat. Nih, ku kasih tutor. Lin Shu dengan cepatnya menyerang. Akibatnya, ya gini deh cuy, auto tersungkur si Li Ping. Melihat Li Ping tersungkur, antek-anteknya jelas gak terima juga cuy. Mau ngeroyok Lin Shu gini mereka. Jelas, Zhang Yin gak tinggal diam. Ia mengajak Jiang Li buat membantu Lin Shu. Tapi Lin Shu berkata, gak usah. Kalau cuma kroco-kroco ini, Lin Shu sendiri pun udah cukup. Lagian kalau Lin Shu bisa memperlihatkan kekuatannya, pasti semua rekan kelasnya jadi mengakui dan Lin Shu bisa memperkuat otoritasnya di sini cuy. So gini, Lin Shu dengan santainya berhadapan melawan 3 orang kroco yang tak tahu diri ini. Auto dihajar habis-habisan cuy mereka. Apa kau kali ini ngaku kalah? Ucap Lin Shu.
Yah, kalau udah dengan 3 orang aja mereka masih kelimpungan, Li Ping mau nggak mau mengakui kekalahannya. Kini Lin Xiu dengan lantang menantang semua orang yang nggak suka padanya. Silahkan maju saja. Mereka ini adalah kelas terlemah. Tapi, apakah mereka semua puas dengan begini saja? Jika mereka tidak ingin dipermalukan di kompetisi siswa baru, maka mari berlatih dengan keras. Setelah kejadian itu, kini kelas 10 pun pindah tuh cuy ke ruang gravitasi. Untuk menggunakannya, ada harganya cuy. Latihan di ruangan gravitasi ini sangat bagus cuy. Berbeda dengan ruangan latihan biasa yang hanya melatih tubuh bagian luar. Di ruang gravitasi ini, mereka juga bisa melatih tubuh bagian dalam mereka. Jika mereka berkultivasi di ruangan ini, maka hasilnya pasti bakal mantap dah. Untuk harga penggunaan ruang gravitasi, untuk 2 kali gravitasi, harganya 2 poin cuy per menit. Dan untuk 3 kali gravitasi, harganya 3 poin. Melihat harganya, jelaslah mulai berhitung Xiang Li. Mehong gila cuy. Mereka cuma dicatat 500 poin doang setiap bulan. Itu pun cuma cukup buat nginep sama makan doang. Kagak bakalan lah mereka cuy bisa berlatih di mari. Lin Xiu pun menyarankan agar ia menukarkan kulit dan telur dari monster yang pernah mereka kalahin cuy. Lin Xiu yakin pasti itu bakal dihargai sangat mahal. Dikarenakan teman-temannya pada nggak punya banyak poin, ya udah deh, kali ini Lin Xiu bakal traktir semua orang. Lain kali mereka harus cari sendiri cuy. Banyak kok cara buat dapetin poin. Sering-sering aja tuh lihat situs web dari akademi saja. Kini Sultan Lin Xiu mau nyoba menggunakan gravitasi 2 kali dulu cuy. Jelas ditraktir sama Lin Xiu. Auto pada seneng nih bocah-bocah cuy. Mereka jadi tambah suka sama Lin Xiu cuy. Kemudian latihannya pun dimulai. Semua orang yang ada di dalam seketika merasakan tekanan yang dahsyat. Nah, di saat-saat inilah waktu yang tepat buat berkultivasi cuy. Lin Xiu juga udah nyiapin nih Evolve Crystal. Semuanya kini fokus berkultivasi. Dan tak terasa 1 jam pun berlalu. Satu persatu mulai kagak kuat cuy. Dan 3 jam kemudian, kini hanya tersisa Lin Xiu sendirian. Ya karena sudah sendirian dan 2 kali gravitasi terlalu mudah, maka Lin Xiu bakal ningkatinnya cuy ke 3 kali gravitasi. Nah, auto nyungsep tuh Lin Xiu karena kaget. Tekanannya sungguh berbeda dari tadi. Tapi kalau cuma segini mah, auto bisalah dia menahannya. Lin Xiu nggak mau buang waktu cuy. Ia bakal fokus berkultivasi lagi. Beberapa saat kemudian di ruang latihan normal, Zhang Yin khawatir cuy sama Lin Xiu. Udah lama banget loh Lin Xiu di ruang gravitasi. Dia aja padahal hanya kuat sejam doang. Itu pun mau pingsan rasanya. Kemudian 1 orang keluar dari ruang gravitasi. Ia mengabarkan bila Lin Xiu lagi latihan gravitasi 3 kali. Walah, jelas semua kaget. Dan bener si Lin Xiu cuy. Udah 5 jam loh, masih kuat aja ya dia. Sementara itu yang lagi diomongin, lagi santuy cuy dia. Energi origin dari kristal tingkat 6 udah mau habis nih cuy. Di ruangan yang dipengaruhi 3 kali gravitasi ini, Lin Xiu merasakan refleks dan kecepatannya jadi lambat tuh cuy. Jika Lin Xiu bisa menggunakan kekuatan penuh saat berada di mari, bukankah berarti bila Lin Xiu menggunakan kekuatannya di dunia luar, itu lebih dahsyat hasilnya? Kini Lin Xiu pun melirik cuy. Ada menu sistem pelatihan dalam gravitasi. Ada levelnya juga cuy ternyata, dari 1 sampai 99. Karena penasaran, ya udahlah ya, nyoba aja tuh dulu. Lin Xiu mencoba level 1. Saat tantangan dimulai, kini muncul senapan laser cuy. Laser ini mulai memberundungi Lin Xiu. Lin Xiu harus hati-hati cuy sekarang. Ia cuma pakai seragam biasa. Kalau aja Lin Xiu kena serangan, bisa-bisa bolong tuh badannya. Lain kali Lin Xiu kalau mau nyoba, ia bakal pakai seragam tempurnya cuy. Kini dengan susah payahnya, Lin Xiu berhasil tuh menghindari serangan-serangan dari laser itu. Berkat itu, 30 menit pun kini berlalu dan Lin Xiu berhasil melewati level 1.
Beuh, capek banget cuy rasanya. Hampir aja cuy, Lin Shu bolong tubuhnya. Untung aja masih selamat dia. Dikarenakan dirasa cukup, Lin Shu pun mau keluar aja cuy. Dari latihan ini, total sih Lin Shu menghabiskan 820 poin. Ya, tapi sih itu semua worth it cuy. Karena latihan di mari itu lebih berharga daripada latihan 10 hari di luar sana. Divine Academy ini emang mantep dah. Di saat keluar ini, Zhang Yi pun langsung nanya cuy sama Lin Shu. Apakah Lin Shu gak apa-apa? Oh jelas lah, gak apa-apa dia. Lin Shu kini mau cabut dulu cuy. Ia menyuruh semuanya tetap lanjut saja latihannya. Ia mau ada urusan sebentar. Lin Shu mau ke forum jual beli cuy. Di forum ini, Lin Shu membeli tuh satu kristal tingkat 6. Ia menghabiskan 80.000 poin untuk itu doang cuy. Mahal banget kan hidup di mari. Kalau gini terus, bisa-bisa cepet habis tuh cuy poin dari Lin Shu. Lin Shu harus nyari cara buat mendapatkan banyak poin lagi. Kemudian, Lin Shu pun melihat cuy, ada bangunan yang sangat tinggi di depannya. Nah, itulah menara kompetisi Divine Academy. Jikalau Lin Shu bisa masuk ke peringkat kompetitif, Lin Shu yakin ia bakal dapat banyak poin tiap harinya cuy. Hehe. Kini Lin Shu udah menetapkan tujuan berikutnya. Ia mau farming poin di menara itu cuy. Arena Tower. Arena Tower ini memiliki 100 lantai cuy. Pihak Akademi akan memberi ranking berdasarkan kekuatan dari para muridnya. Jadi di setiap lantai, nantinya sang penantang akan berhadapan tuh dengan murid top yang menjaga lantainya cuy. Simpel kok cara mainnya. Tinggal nantang aja. Jika ada murid yang bisa mengalahkan murid di lantai pertama, maka ia sudah bisa disebut sebagai peringkat 100 besar cuy. Terus, mereka bisa milih tuh, mau lanjut nantang lantai selanjutnya, atau cukup sampai lantai itu aja. Penyusunan rank ini akan diubah tuh cuy setiap minggu sekali. Dan untuk membuat para muridnya semangat, setiap penantang dan para penjaga lantai akan mendapatkan hadiah sesuai dengan lantai berapa mereka bisa bertahan. Kini Lin Shu lagi lihat-lihat cuy, daftar ranking dari para murid tahun pertama. Zuo Qixing, peringkat 1 tuh, dan mentok di lantai 20. Sementara bebek dari Lin Shu, Luo Ye, mentok di lantai 17. Untuk setiap angkatan, bagi yang berada di top 10, pihak akademi akan memberikan reward tambahan cuy. So sekarang Lin Shu lagi daftar tuh cuy buat ikut arena juga. Udah ditunggu tuh cuy Lin Shu sama lawannya, Ola. Ola ini merupakan tahun kedua cuy. Habis menang tuh dia tadi. Kini setelah wasit memanggil Lin Shu, heran nih wasit. Di data Lin Shu itu ada di rank 3 martial artist. Tapi di gadget tes miliknya, Lin Shu ini belum nyampe tuh cuy di rank 3. Lawannya ini barusan menang loh ngelawan rank 4. Ia nggak berharap lah sama Lin Shu. Paling juga ntar Lin Shu kalah ya kan. Kini udah berhadapan tuh cuy Lin Shu dengan Ola. Ola nanya, mau pakai senjata apa enggak? Oh ya enggak. Kalau lawan lantai pertama mah buat apa ya kan pakai senjata? Lin Shu yakin dia pasti bakal menang. Mendengar kalimat arogan tadi, Ola jelas jadi emosi cuy. Dasar arogan. Ola langsung aja tuh melayangkan bogem mentahnya. Tapi dikarenakan serangannya terlalu lambat, Lin Shu mah mudah aja tuh cuy buat menghindar. Karenanya Ola menaikkan intensitas bogemannya. Lagi-lagi cuy, Lin Shu tampak kesusahan menghindari pukulan-pukulan milik Ola. Heran Ola, padahal Lin Shu bawa kotak segede gaban, tapi kok gerakannya cepet banget gitu. Ngomel dia cuy, kalau berani jangan ngindar, lawanlah aku. Aduh pukul sini. Dikarenakan minta dipukul, ya udahlah ya, Lin Shu bakal nurutin cuy. Lin Shu akan nutorin nih cara mukul yang baik dan benar. Nyo. Pukulan keduanya berbenturan. Tangan Ola auto remuk cuy. Lin Shu hanya butuh 1 kali pukulan saja buat menang kali ini. Salah sendiri ya kan, nantangin. Jadi ya babak belur kan. Para penonton jelas kaget cuy dengan performa dari Lin Shu. Rank 3 loh dia. Bisa ngalahin Ola yang merupakan rank 4. Dengan 1 pukulan lagi. Gila. Kini Lin Shu lagi on fire cuy.
Ia terus-terusan menantang para penjaga lantai berikutnya. Lantai 2, lantai 3, semua bisa Lin Shu kalahkan. Kemudian di lantai 5, penjaga lantai ini meminta Lin Shu buat pakai senjata aja cuy. Kalau tangan kosong, nanti terlalu mudah baginya untuk menang. Kakak ini nggak belajar cuy dari orang tadi. Jangan nantangin Lin Shu. Lin Shu memberikan peringatan cuy. Tombaknya ini kuat loh. Jadi tolong hati-hati. Makan nih serangan-serangan dari Lin Shu. Nah, bener kan? Langsung tumbang dia cuy. Ada. Lin Shu kini terus naik cuy. Ia tak terbendung. Wasit ini sampai jengkel sama gadget tesnya. Apa-apaan ini? Katanya Lin Shu lemah, tapi nyatanya kuat banget gitu. Dalam sekali jalan doang, kini Lin Shu udah nyampe tuh cuy di lantai 20. Lawan Lin Shu kali ini adalah murid tahun kedua. Namanya adalah Buck. Ia merupakan martial artist rank 5 cuy. Dikarenakan akhirnya melawan rank 5, Lin Shu yakin kayaknya kali ini bakal keras deh musuhnya. Buck kini memuji Lin Shu cuy. Ia masih tak menyangka anak baru yang hanya rank 3 bisa menembus lantai 20. Murid-murid baru di tahun ini emang gak bisa diremehin cuy. Sebelum Lin Shu, Buck juga udah ngalahin tuh cuy murid baru juga. Ya siapa lagi kan kalau bukan peringkat pertama si Zhuo Qixing. Ia hanya bertahan 10 menit doang cuy melawan Buck. Jadi Buck ini penasaran, berapa lama Lin Shu bakal bertahan? Pede parah nih orang cuy bakal menang. Lin Shu kini berkata, ia akan bertahan sangat lama. Kini mereka berdua pun saling menyerang cuy. Pertarungan di arena ternyata disiarkan juga cuy. Kini Qixing juga lagi lihat tuh pertarungan Lin Shu melawan Buck. Di saat melihatnya, Qixing ingat bila Lin Shu adalah orang yang lagi dekat sama Luoye. Jadi kan cemburu lagi deh dia cuy. Kini Lin Shu terlihat kepayahan cuy melawan Buck. Lin Shu udah hampir ngos-ngosan nih. Tapi si Buck masih santai gitu. Serangan-serangan dari Lin Shu dengan mudah tuh dihindari sama Buck. Tapi Lin Shu nggak nyerah lah. Ia akan terus menyerang. Hingga akhirnya Lin Shu menemukan sebuah celah. Satu serangan Lin Shu berhasil menggoresnya. Kena serangan dari seorang rank 3. Eko Buck jelas kesenggol cuy. Bisa-bisanya dia kena serangan ini. Sungguh memalukan. Kini Buck pun menyerang. Lin Shu menahan serangan-serangannya cuy. Tapi dikarenakan terlalu kuat, jadi Lin Shu pun terdorong mundur. Para penonton kini semakin riuh. Mereka nggak menyangka Lin Shu bakal bisa mengimbangi Buck sekarang. Jelas hal ini makin membuat Buck emosi. Dikarenakan Lin Shu udah membuatnya kayak gini, Buck akan bertarung dengan serius sekarang. Serangan-serangan Buck makin brutal cuy. Meskipun Lin Shu berusaha sebaik mungkin buat menahannya, tetap aja tuh cuy nggak bisa. Serangannya tetap aja tembus. Serangan dari rank 5 ini memang bukan main kuatnya. Coba hindari ini. Melihat serangan itu, Lin Shu pun jadi sumringah cuy. Udah lama dia nggak gelut ngelawan orang yang kuat. Perasaan gelut lawan orang yang kuat benar-benar ia rindukan. Keduanya kini saling jual beli serangan. Buck merasa aneh cuy. Loh. Lin Shu ini bukannya takut. Kok dia kayak enjoy banget ya? Dia lebih lemah loh dibandingin Buck. Kalau Buck lama-lama gelut lawan Lin Shu, takutnya nanti Lin Shu bakal membalikkan keadaan. Hal itu akan merugikan cuy bagi Buck. Makanya Buck akan mengakhiri pertarungannya secepat mungkin. All out cuy si Buck. Ia pun kini menyerang. Lin Shu tak tinggal diam lah. Ia juga menggunakan skill-skill andalannya. Kini serangan-serangan dari Buck bisa menembus skill dari Lin Shu cuy. Lin Shu yang kaget harus siap menerima serangan itu. Jadi kini deh Lin Shu cuy. Ia pun membeku tak berdaya. Lagi-lagi Buck mempertontonkan skill yang sungguh luar biasa. Para penonton jadi terkesan cuy. Mereka berpikir Lin Shu pasti udah kalah. Lin Shu yang lagi kejebak merasa kedinginan cuy sekarang. Ya kalau gini ia tak punya pilihan lain. Ia akan menggunakan kartu kemenangannya. Buck kini nanya wasit cuy. Loh kok belum ngumumin pemenangnya? Wasit pun berkata cuy, bila Lin Shu nggak bisa gerak dari situ selama 10 detik atau keluar dari arena,
maka ia akan menyatakan Lin Shu kalah cuy. Yah, kalau gitu mah Bak tinggal tendang aja ya kan, sampai Lin Shu keluar dari arena. Kelar deh. Tapi, di saat Bak ingin mendekat, es yang membelenggu Lin Shu pecah cuy. Bak kagetnya bukan main. Api kini berkobar di depan matanya. Para penonton jelas terkesima. Kini Lin Shu pede cuy, ia bakal menang kali ini. Lin Shu kini menyerang. Bak mulai kelimpungan cuy. So, untuk penutupan, selamat tinggal. Satu serangan Lin Shu membuat Bak terpental keluar dari arena. Lin Shu menang cuy. Semua orang masih tak menyangka atas pencapaian luar biasa milik Lin Shu. Nanya wasit cuy, mau lanjut apa kagak si Lin Shu? Tapi Lin Shu merasa udah cukup dulu lah ya. Ia mau nyoba lain kali aja cuy. Kini setelah kemenangan itu, peringkat dari tahun pertama berubah cuy. Lin Shu kini jadi ranking pertama. Berkat menantang Arena Tower ini, Lin Shu tadi udah dapat tuh cuy 1000 poin. Mayan kan? Tapi ya gini akibatnya cuy. Karena tadi menggunakan Rebel Skill, Lin Shu kena penalti lagi. Jadi letoy banget nih dia. Mana vilanya masih jauh pula. Di saat Lin Shu yang lagi kehabisan tenaga, 3 orang bangke datang nyari gara-gara. Mereka bertiga ini udah nyelidikin cuy latar belakang dari para tahun pertama. Cuma Lin Shu doang tuh cuy yang backgroundnya lemah. Nggak punya backingan kuat cuy dia. Jadi ya gini dia. Para pengecut ini mau mengajar Lin Shu sekarang. Gara-gara Lin Shu, orang ini kalah cuy 5000 poin. Ia tadi bertaruh pada Bak. Malah kalah. Lu lah kok kocak. Pejudi ini emang kebanyakan otaknya gesrek. Udah kalah malah nyalain orang ya kan? Untung tuh Luoye datang di saat yang tepat. Lin Shu lega cuy. Akhirnya satu-satunya backingannya udah datang. Dikarenakan berani macam-macam sama Lin Shu, auto dipatahin cuy tangannya. Melawan 3 orang kroco ini, Luoye jelas lah tanpa mengeluarkan keringat bisa tuh mengajar mereka semua. Kalau udah dihajar kayak begitu, baru kabur tuh kroco-kroco cuy. Dasar bangke emang. Lin Shu kini berterima kasih cuy sama Luoye. Tapi, bagaimana Luoye bisa tahu ya kalau Lin Shu ada di mari? Luoye berkata, tadi ia lihat tuh siaran dari Lin Shu. Heran Luoye, padahal Lin Shu baru aja kan ngehabisin 5 jam di ruang gravitasi. Udah nantangin aja tuh lantai 20. Lin Shu nggak takut mokat apa? Melihat Lin Shu yang sempoyongan, nanya nih Luoye cuy, masih bisa jalan apa kagak? Jelas kagak lah. Karenanya sekarang Luoye pun menggendong Lin Shu cuy. Waduh le, harga diri le. Masa laki-laki digendong cewek sih? Tapi Luoye menyuruh Lin Shu buat jangan mikir aneh-aneh. Ia hanya membayar hutangnya dulu cuy. Jelas kini Lin Shu dan Luoye menjadi tontonan cuy sama para murid yang lain. Hingga akhirnya mereka pun udah mau sampai tuh ke villa mereka. Semakin dilihat-lihat, Lin Shu jadi makin sadar cuy. Luoye kalau dari samping emang mantep banget dah. Entah lagi kopla apa gimana, bibir Lin Shu udah kagak terkontrol cuy. Main nyosor gitu aja dia. Nah lo, pas sadar ini, panik Lin Shu cuy. Auto dibanting lah dia sama Luoye. Ngelihat Luoye yang lagi ngamuk, Lin Shu hanya bisa minta maaf sekarang. Lagi makan malam tuh cuy, Lin Shu sama Luoye. Heran dia, kan tadi ia sudah lancang nih. Tapi kok Lin Shu nggak dihajar habis-habisan ya? Apakah Luoye benar-benar ada perasaan tuh kepadanya? Jadi malu cuy Lin Shu kali ini. Mikir yang aneh-aneh dia. Di tengah imajinasinya ini, tiba-tiba saja Luoye nanya cuy. Gimana? Udah mendingan kan? Kalau udah, ayo ikut dia sparring. Waduh le, lemes le. Lin Shu mengira, pantas aja tadi Luoye gak ngehajar Lin Shu. Ini toh saatnya dia menghajar. Kini keduanya mulai sparring. Di saat melawan Luoye ini, Lin Shu sadar cuy. Luoye udah jadi lebih kuat ketimbang kemarin. Padahal semakin tinggi ranknya, tambah sulit loh cuy buat berkembang. Ini anak, cepet banget perkembangannya cuy. Bagaimana cara Luoye berkultivasi ya? Serangan-serangan dari Luoye ini kali ini masih bisa tuh cuy ditahan sama Lin Shu. Dikarenakan merasa terlalu berlebihan, Lin Shu meminta Luoye buat kalem dikit. Ini kan cuma sparring anjir. Dengan satu gerakan pedang,
Luoye menyuruh Lin Shu buat diam. Luoye berkata, teknik tombak Lin Shu tidaklah buruk. Luoye jadi makin penasaran cuy. Tadi kan dia lihat tuh, Lin Shu mantep banget menggunakan burst setter first-nya. Karena Luoye juga bisa make, mau lihat Luoye Bogem siapa yang jauh lebih kuat. Tanpa aba-aba, main pukul aja nih cewek atu cuy. Untung Lin Shu bisa menghindar. Tapi tiba-tiba Luoye udah hilang. Dalam sekejap mata, Luoye udah berada di belakang Lin Shu cuy. No, auto kepental dia. Lin Shu jelas kesakitan. Tapi Luoye nggak niat berhenti tuh. Ia pun maju sembari berkata, jangan terpaku pada pandangan saja, rasakan juga energinya. Kini sembari menghindar, Lin Shu mencoba mencerna kalimat dari Luoye tadi cuy. Ia kini mencoba merasakan energinya. Nah berkat itu, kini Lin Shu mulai bisa tuh mengimbangi gerakan-gerakan dari Luoye. Kaget dong Luoye cuy, ini anak cepet banget ya nangkapnya. Kini giliran Lin Shu buat menyerang. Di saat Lin Shu melayangkan pukulannya, ini anak malah diem aja cuy. Jadi heran deh Lin Shu, ngapain nih malah diem? Kalau Luoye nggak mau gerak, bisa kena hantam dia. Tapi tiba-tiba saja Luoye bilang stop seenak jidatnya cuy. Jelas tangan Lin Shu yang tak terkontrol harus merasakan keumpukan dari nikmat dunia cuy. Nah kan jadi awkward lagi nih posisinya. Ya auto kena pantai lagi dah si Lin Shu ini cuy. Cewek emang gitu, udah salah masih aja cowok yang kena. Aduh. Dan keesokan harinya di kelas, Zhang Yin nanya cuy, kenapa dengan wajah Lin Shu kok kayak habis dibantai gitu? Kini teman bejat Lin Shu memberikan tips dan trik buat menaklukkan wanita coy. Baru aja mau nutorin Lin Shu, kena batunya sendiri dia. Kemudian dikarenakan Lin Shu menjadi ranking 1 di antara tahun pertama, teman kelasnya mengucapkan selamat coy. Mereka mau minta tips nih sama Lin Shu, ajarinlah biar bisa kuat kayak Lin Shu. Jawabannya sih aslinya simpel cuy, punya aja sistem. Tapi nggak mungkin kan Lin Shu bilang gitu. Makanya Lin Shu mengatakan ia akan memberitahu mereka. Tapi pertama mereka harus masuk tuh ke ruang gravitasi. Mereka akan mencoba bertahan 5 jam di gravitasi 2 kali. Nah kini semua murid kelas 10 lagi fokus cuy dalam kultivasinya. Semua berjuang sekuat tenaga melawan tekanannya cuy. Di saat yang lain lagi kesusahan, nih Lin Shu malah santai aja. Malah sambil latihan tombak tuh dia sekarang. Dan akhirnya 5 jam telah berlalu. Udah pada gak kuat tuh cuy. Kini Lin Shu menawarkan, dia mau menaikkan ketiga kali nih. Apa masih ada yang mau lanjut? Dikasih gratis, malah pada kabur. Katanya minta tutor. Mana ada kan mau jadi kuat dengan usaha yang setengah-setengah. Dasar, kalau begini nggak tahu gimana caranya. Besok Lin Shu akan memaksa mereka buat berlatih di 3 kali gravitasi. Tak lama kemudian, Luoye pun diantar sama orang buat nemuin Lin Shu. Dikarenakan poin Luoye habis, ya mau minta latihan bareng nih cuy, Luoye sama Lin Shu. Si anjir, udah dianggap kayak ATM berjalan aja nih Lin Shu cuy. Kemudian tiba-tiba, Luoye mengaktifkan 5 kali gravitasi. Lin Shu yang kaget jelas auto nyusruk cuy. Ini hanya 5 kali. Kenapa Lin Shu nggak bisa tahan dah? Ucap Luoye. Sementara Luoye yang nebeng di kelas 10. Kelas 1 lagi pada latihan bareng nih cuy. Heran nih Zhu Qixing. Ngapain dah Luoye milih ketemu Lin Shu di kelas 10 itu? Nah, dia nggak tahu cuy. Poinnya habis bang. Lu sih kagak mau traktir. Kini satu antek-anteknya menawarkan diri cuy buat nyari gara-gara sama Lin Shu. Tapi Qixing menolaknya. Mereka nggak perlulah mengotori tangan mereka sendiri. Ia udah mikirin cara kok buat memberi pelajaran kepada seluruh kelas sampah itu. Lin Shu, musuh lu banyak banget dah. Kini Lin Shu yang lagi ngos-ngosan cuy menahan tekanan dari 5 kali gravitasi. Bukannya udahan, Luoye malah makin menjadi-jadi. Ia menambahkan latihannya dengan listrik 10.000 volt. Makin kesiksa cuy Lin Shu. Karena jengkel, Lin Shu kini mengumpat, apakah Luoye itu masih manusia? Nyari penyakit nih si Lin Shu cuy. Luoye berkata, ia punya loh ruangan kayak gini di rumahnya. Ia sudah terbiasa tuh berlatih sejak ia kecil. Lin Shu kata, Luoye bukan manusia.
Makan nih. Luoye melilitkan rantai bertegangan tinggi tadi kepada Linshu cuy. Jeritan keras dari Linshu sampai terdengar tuh cuy di luar. Botak OP1 ini, kasihan cuy sama Linshu. Cewek cantik emang nyeremin dah. Dia malah kena batunya juga. Karena disiksa tadi, jadi kayak gini deh Linshu cuy. Tapi emang bener sih, lewat latihan ini, Linshu merasa ia jadi tambah kuat. Ya walaupun capek brutal dia. Dikarenakan udah ditraktir sama Linshu, Luoyi pun memberikan potion padanya coy. Dengan begini, ntar bisa sehat lagi deh Linshu ini. Dan 2 jam kemudian, kini Linshu udah terbiasa cuy. Ia sudah bisa menahan tegangan dari 10.000 volt ini. Berkat itu, kini rentetan pesan dari sistem pun muncul. Linshu naik cuy ke level 20. Selain itu, Linshu juga dapetin skill baru, The Four. Dengan skill The Four ini, Linshu jadi bisa tuh menyerap semua energi dan energi tadi akan dirubah menjadi XP. Selain itu, Linshu sekarang udah naik tuh cuy menjadi rank 4 martial artist. Jadi, makin kuat nih Linshu cuy. Gak sia-sia kan dia tadi kesiksa. Dikarenakan udah naik level, saatnya bagi Linshu buat keluar cuy. Karena bentar lagi bakal ada kompetisi siswa baru, Linshu mau prepare nih cuy. Malam ini ia rencananya sih, ia mau menguasai Galaxy 9 Heaven-nya. Kemudian ia akan ke forum jual beli. Mau nyari-nyari nih Linshu. Seni bela diri tingkat gold atau lebih. Siapa tahu ada yang cocok dengannya kan. Dan di saat di luar, anak-anak kelas 10 cuy lagi ditantangin nih sama anak kelas 2. Liping babak belur tuh dihajar sama anak kelas 2. Park Jae-won sebagai pentolan kelas 2 mengatakan, mulai hari ini, kelas 10 dilarang lewat sini. Lah, ini bocah arogan. Songong banget dah. Ini kan jalan umum menuju forum jual beli. Kenapa main ngelarang-larang gitu? Mulai belagu nih orang cuy. Ia merendahkan semua orang yang ada di kelas 10. Tapi tiba-tiba, 2 telur berharganya ditendang. Suram gak tuh masa depannya? Jelaslah siapa lagi dalangnya kalau bukan ketua kelas, Linshu. Jaehon auto tersungkur cuy menahan mulusnya. Tak terima pentolan mereka dihajar. Mau balas cuy anak kelas 2. 1 pukulan, Linshu ladenin cuy. Karena Linshu terlalu kuat, auto terdorong mundur nih bocah atu. Di saat Linshu mau membalas tindakan mereka, Jaehon minta Linshu buat berhenti saja. Ia mengaku kalah cuy. Linshu sih mau aja ngelepasin mereka. Tapi ada syaratnya. Mereka semua harus merayap di bawah kaki Liping. Oh jelas, hal ini semakin membuat kelas 2 terprovokasi. Mereka jadi gak terima cuy. Kalau gak terima ya udah, sini hajar aja. Kini satu persatu dikasih paham tuh cuy sama Linshu. Kini Jaehon yang tadi lembek ini ada di belakang Linshu. Ia menggunakan Thunder Palm Strike-nya. Ia mengira Linshu udah kalah cuy. Biasanya rank 3 bakal langsung KO kena serangan tadi. Tapi Linshu malah gak apa-apa. Malahan sekarang energi listrik tadi terserap cuy sama Linshu berkat skill The Four-nya. Heran Linshu, skill The Four ini kok kayak sampah ya? Kok dikit banget ya nambah XP-nya? Sistem pun menjelaskan cuy, bukan skillnya yang sampah, tapi kekuatan yang nyerang yang sampah. Nanya Linshu sama Jaehon, ngapain lu dah? Heran lah Jaehon, lu kok Linshu masih sehat walafiat ya? Dikarenakan Linshu udah jengkel jadi makan tuh bukan mentah dari Linshu. Di saat Linshu mau mengajarnya lagi cuy, Linshu kini dihentikan. Wali kelas dari kelas 3 datang cuy buat melerai pertikaian mereka. Udahlah, jangan berantem lagi. Ia sudah tahu kalau kelasnya yang salah, tapi ya jangan dihajar sampai babak belur juga. Kini wali kelas 2 menyuruh anak-anaknya pada balik cuy. Dan buat yang terluka, ia akan membawa mereka ke ruang perawatan. Setelah kejadian itu, Liping pun mengucapkan cuy makasih karena Linshu udah datang. Heran sekarang Linshu, kenapa ya tiba-tiba kelas 2 gelut lawan kelas 10? Liping juga gak tahu cuy, orang mereka cuma santuy ke forum jual beli. Malah diajar gitu aja. Linshu kan jadi mikir, kayaknya ada yang gak beres deh. Kemudian, kini di ruang perawatan, Jaehon lagi dirawat cuy. Wali kelas wajahnya serius, lalu mulai menasihati anak-anak itu.
Ternyata mereka salah besar. Orang yang mereka tantang itu bukan orang sembarangan. Lin Shu, murid ranking 1 di antara siswa tahun pertama. Jaewon jelas syok cuy mendengar itu. Gak nyangka, orang sekuat itu justru yang mereka ajak ribut. Ternyata semua ini gara-gara hasutan dari anak kelas 1. Dan karena itulah, Jaewon malah nekat cuy nyari gara-gara ke kelas 10. Wali kelas pun memperingatkan mereka keras. Daripada ribut gak jelas, mending fokus aja tuh ke kompetisi siswa baru. Kalau sampai kalian kalah dari kelas 10, hukuman udah menunggu. Di tempat lain, Lin Shu sedang fokus menyusuri forum jual beli. Dia mau belanja cuy, nyari perlengkapan buat persiapan. Maklum, kompetisi udah di depan mata. Jadi dia nggak mau membuang-buang waktunya. Di perjalanan balik, Lin Shu ketemu tuh sama Qixing. Qixing ngasih peringatan. Dia ngakuin Lin Shu memang kuat. Tapi dia bilang Lin Shu nggak cocok sama Luoye. Menurut Qixing, lebih baik Lin Shu menjauh aja dari Luoye. Karena dunia mereka berbeda. Tapi Lin Shu mah cuek aja coy. Dia nggak peduli sama omongan Qixing. Lagi pula, dia sudah tahu. Kerusuhan yang melibatkan Jaewon itu semua ulah Qixing kan. Bodoh amat, Qixing mau ngomong apa. Dia sekarang mau fokus buat kompetisi. Dan dia bertekad, ia akan membuat semua orang yang mengganggunya merasakan akibatnya. Mendengar itu, antek-antek Qixing jadi nggak terima cuy. Ia kesal dengan sikap arogan Lin Shu itu. Qixing pun juga emosi. Dia berjanji akan menunjukkan siapa bos sebenarnya agar Lin Shu nggak bisa sombong lagi. Dan akhirnya, 2 hari pun berlalu sangat cepat. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Kompetisi antar siswa baru resmi dimulai. Lin Shu berkumpul bersama teman-teman sekelasnya. Tapi wajahnya terlihat bingung. Ia celingak-celinguk mencari seseorang. Luoye kemana ya? Dari tadi gak kelihatan. Padahal pagi-pagi banget Luoye udah cabut loh. Dan ternyata, lagi sama Pak Nan dia cuy. Dengan nada tenang, Pak Nan menyampaikan kabar mengejutkan. Mulai hari ini, Luoye resmi pindah ke kelas 10. Waduh, segitu nggak kuatnya dia jauh-jauh dari Lin Shu cuy. Sampai rela pindah kelas segala. Tapi yang bikin penasaran, kok bisa semudah itu ya Luoye pindah ke kelas 10? Apakah mungkin latar belakang keluarganya bukan orang sembarangan? Ya, semuanya pasti ada alasannya cuy. Ntar juga ke-reveal sendiri kan. So, lanjut lagi cuy. Seperti biasa, pihak akademi jelasin tuh aturan mainnya. Ada 2 area buat kompetisi. 1, Emerald Forest. Nah, area ini bebas tuh, semua murid bisa masuk. Dan yang kedua, area G17. Reruntuhan di barat. Di sini, banyak monster zombie berlevel tinggi dan juga monster ganas. Nah, dikarenakan tingkat bahayanya, tiap kelas cuma boleh ngirim 7 orang cuy ke sana. Liping tahu banget cuy, G17 itu serem banget. Dulu dia pernah ke sana gara-gara taruhan, dan temennya banyak yang jadi zombie, cuma dia yang selamat. Sebagai ketua kelas, kini Lin Shu punya tanggung jawab yang sangat besar. Ia harus menentukan cuy, siapa yang bakal dikirim ke 2 lokasi berbeda, Emerald Forest dan reruntuhan G17. Emerald Forest mungkin masih aman lah ya, tapi G17 itu mah tempat para petarung serius. Zona bahaya penuh dengan zombie dan monster yang sangat ganas. Makanya sebelum pembagian, Lin Shu buka kesempatan buat para siswa yang mau sukarela ikut cuy bersama dirinya ke G17. Dan tanpa ragu lah, Luoye langsung maju jadi yang pertama. Udah nggak perlu lagi kan ditanya apa motivasinya. Kini disusul oleh Zhang Yin dan teman-teman yang lainnya juga. Mereka ini percaya selama ada Lin Shu, bahaya seberat apapun bakal bisa dihadapi cuy. Nah, dengan berkumpulnya orang-orang tadi, totalnya jadi 7 orang cuy, dan mereka siap dikirim ke G17. Formasi udah siap, kini tinggal waktunya untuk membuktikan kelas 10 bukanlah kelas sampah. Untuk menuju ke area tujuan, rombongan siswa pun kini diterbangkan menggunakan pesawat khusus. Di dalam kabin, suasananya cukup beragam cuy. Ada yang santai, ada yang serius, ada juga yang gemeteran. Yap, siapa lagi kalau bukan Liping. Wajahnya kini pucat, keringat dingin terus menetes.
Pokoknya dia terlihat gelisah. Siswa-siswa lain, nah jelas saja langsung ngecengin dia cuy. Belum juga nyampe udah takut duluan. Jangan-jangan ntar malah jadi beban lagi nih. Candaan khas murid baru cuy, tapi ya tetap aja nyelekit banget. Kali ini Liping gak diam saja. Dia buka suara dan untuk pertama kalinya dia cerita alasan sebenarnya kenapa dia begitu takut dengan G17. Ternyata sebelum masuk ke Divine Academy, Liping pernah ke tempat itu cuy. Semua bermula dari taruhan bodohnya. Dia ditantang temannya buat masuk ke area G17. Jiwa mudanya nggak terima cuy, dianggap penakut. Ya udah deh, dia pun menerima tuh tantangannya. Dia pun pergi cuy, bareng teman-teman sekelas yang dia percaya dan dapat diandalkan. Tapi yang terjadi malah jadi mimpi buruk. Baru 1 hari di dalam sana, mereka diserbu kerumunan zombie. Satu persatu temannya digigit, dan dalam waktu singkat, semuanya berubah menjadi zombie. Cuma Liping yang berhasil selamat, sendirian, tanpa backup, dengan trauma yang sampai sekarang masih membekas. Dan sekarang, dia kembali ke tempat itu. Tapi kali ini dia gak sendirian. Dia punya rekan yang sangat kuat dan mungkin ini kesempatannya buat menebus semuanya. Gak lama setelah perjalanan yang panjang, akhirnya Lin Shu dan timnya sampai juga tuh di area G17. Sebelum dilepas buat eksplorasi, semua murid baru dikumpulin tuh cuy buat dapat arahan yang sangat penting. Instruktur berdiri di depan mereka, nadanya tegas berkata, "Dengar baik-baik, zombie di area ini gak cuma ganas, tapi juga bisa menularkan virus." Semua langsung fokus dengerin cuy. Selain zombie, ternyata juga ada banyak monster lain yang bisa menginfeksi. Dan kalau sampai ada yang kena gigitan atau luka mencurigakan, segera mundur dan balik ke base. Karena kalau bisa dapat perawatan dalam waktu 24 jam, masih ada harapan buat mereka selamat. Tapi kalau lewat dari itu, ya siap-siap aja nasibnya bakal kayak zombie-zombie itu. Setelah pembekalan beres, saatnya misi dimulai. Tim Lin Shu pun mulai bergerak cuy, menyusuri jalan menuju area utama G17. Dengan Lin Shu sebagai pemimpin, mereka mulai memasuki sebuah kawasan perumahan tua yang udah lama ditinggalkan. Tempatnya suram, banyak bangunan runtuh dan hawa mencekam mulai terasa. Baru juga beberapa langkah jalan, satu zombie rank 4 langsung menerjang dari balik reruntuhan. Tapi Luo Ye dengan sigap langsung menebasnya. Gerakannya cepat dan akurat. Zombie itu tumbang tanpa sempat mengeluarkan suara. Lin Shu yang lihat itu langsung berpikir cuy, kira-kira berapa XP yang bisa dia dapatkan kalau ngalahin zombinya ya? Karena zombie ini serangannya nggak bisa ditebak, Luo Ye memperingatkan, jangan sampai lengah. Mereka bisa muncul kapan saja. Setelah menjelajah cukup jauh ke dalam area G17, suasananya kini mulai sepi cuy. Belum ada lagi tuh tanda-tanda dari zombie. Kini hawanya sunyi, hanya suara langkah kaki mereka dan angin yang berhembus pelan. Saking sepinya, Lin Shu sampai kelihatan ngantuk. Tapi tiba-tiba, satu zombie muncul dari belakang. Tapi Lin Shu bahkan gak perlu panik cuy. Sekali tebas, langsung tumbang. XP yang ia dapat, cuma sedikit cuy. Cuma 150.000 doang. Lin Shu jelas kaget lah. Segitu doang. Lin Shu mendengus kesal. XP segitu, kayak gak ada artinya tuh cuy buat dia sekarang. Zombie yang muncul satu-satu ini bikin dia semakin jengkel cuy. Kayak gak ada tantangannya sama sekali. Dan akhirnya, di saat satu zombie muncul lagi dari balik reruntuhan, bukannya langsung diserang, Lin Shu malah sengaja membiarkannya hidup-hidup. Zombie itu pun kini berdiri, bengong beberapa detik. Kemudian, ia mulai menjerit kencang. Suara jeritannya menggema ke segala arah. Liping jelas heran cuy. Kenapa Lin Shu malah ngebiarin zombie itu jerit-jerit? Bukannya langsung dihabisin aja. Kalau dibiarkan, bisa-bisa makin banyak zombie yang berdatangan. Itu akan jadi bahaya kan? Ya, tapi justru itu cuy. Itulah tujuan dari Lin Shu. Daripada zombie nyerang diam-diam, satu-satu pula, mending pancing aja kan sekalian. Langsung habisin rame-rame biar cepet naik XP juga. Dan bener aja tuh,
Satu teriakan bikin puluhan zombie lain mulai bermunculan. Suara langkah kaki menyeret. Jeritan seram makin nyaring. Mereka datang dari segala arah. Li Ping mulai panik cuy. Trauma lamanya auto kambuh. Tangannya gemetar, napasnya memburu. Tapi Lin Shu malah maju sendirian tuh dia ke depan. Dia berdiri tegak, sorot matanya tajam. XP sebanyak ini, mana mungkin dia sia-siakan. Luo Ye yang sedari tadi memperhatikan juga ikut bergerak. Gak mungkin kan dia biarin Lin Shu ngadepin semua sendirian. Walah. Khawatir toh ternyata Luo Ye. Melihat dua pasangan maju dengan penuh semangat, Zhang Ying dan yang lainnya jadi gatel cuy. Pengen ikut bantu juga mereka. Tapi kayaknya nggak perlu deh. Lihat aja tuh sekarang. Dengan skillnya yang membara, Lin Shu membakar habis semua zombie di hadapannya. Api menyala liar, mayat hidup meleleh satu persatu. Kini, XP pun mengalir dengan derasnya. Sementara itu, Luo Ye menari-nari cuy di medan pertempuran. Anggun, tapi mematikan. Itulah Luo Ye. Setiap tebasan pedangnya menggugurkan satu demi satu zombie yang mendekat. Melihat kekuatan mereka berdua, si botak OP cuma bisa tersenyum bangga. Gokil emang teman satu tim gua sekarang, gumamnya. Tapi di tengah panasnya pertempuran, Li Ping malah lengah. Traumanya kembali muncul. Pandangannya kosong, pikirannya jelas jadi kacau. Satu zombie menyelinap dari belakang, langsung lompat ke arahnya. Li Ping kaget nggak sempat menghindar. Tapi zombie itu tersingkirkan. Untung Lin Shu sikat tadi cuy. Kalau mau mukat, mending cabut aja. Omel Lin Shu. Aku nggak butuh beban di tim ini. Li Ping terdiam, mukanya langsung berubah. Nggak enak hati, oh jelas. Tapi justru dari bentakan itulah tekad Li Ping tumbuh. Dia nggak mau terus-terusan cuy dikuasai oleh ketakutan. Nggak mau lagi dia dipandang remeh. Dia nggak mau dianggap beban. Dengan sekuat hati, ia melawan traumanya sendiri. Li Ping berdiri tegak, tangannya gemetar, tapi tatapannya menatap tajam. Kali ini, akan kulawan mereka. Anjay, ceramah no jutsu milik Lin Shu langsung ngefek ya guys ya. Berkat kemampuan-kemampuan dari tim mereka, partai Lin Shu dengan mudah cuy menyingkirkan semua zombie yang tersisa, kemudian melanjutkan perjalanannya. Setelah berhasil membantai semua zombie, partai Lin Shu kini berjalan makin dalam. Tapi anehnya, gak ada satupun monster lagi yang muncul. Lin Shu mulai curiga. Sepi begini, malah jadi gak wajar cuy. Lin Shu punya firasat. Kalau semua monster menjauh dari satu area, cuma ada satu kemungkinan. Ada makhluk yang jauh lebih buas, lebih kuat, dan lebih mengerikan. Dan tepat di saat itu, getaran pun mulai terasa. Tanah bergetar, suara berat dan menggelegar datang dari arah depan. Kini, banteng gila muncul. Dia adalah monster ring 5 cuy. Ukuran raksasa dengan aura yang mengintimidasi. Tanpa ragu, Luo Ye pun langsung maju. Tapi Lin Shu dengan cepat memperingatkan agar Luo Ye hati-hati karena monster itu bukan monster biasa. Luo Ye dengan sigap cuy, ia menghindari serudukan maut dari si banteng. Kemudian ia pun melompat ke atas dan menebaskan pedangnya. Tapi nggak mempan cuy. Kulit banteng itu keras banget dan parahnya balasan sang banteng nggak butuh waktu lama. Banteng gila ini menendang Luo Ye. Luo Ye terpental keras. Lin Shu pun jadi langsung panik. Tanpa pikir panjang, ia pun melesat ke arah Luo Ye. Untung tuh, Lin Shu sikap banget. Ia langsung nangkap Luo Ye sebelum tubuhnya benar-benar terhempas. Gimana Luo Ye? Gak apa-apa kan? Tanya Lin Shu sembari panik. Tapi ya Luo Ye baik-baik aja cuy. Ternyata Luo Ye memakai sekitar 90% energinya cuy buat nahan serangan tadi. Tapi belum sempat mereka istirahat, banteng gila itu langsung nyeruduk lagi. Luo Ye buru-buru tuh dorong Lin Shu untuk menjauh. Ia mau mencoba nyerang sekali lagi cuy. Masih penasaran lah dia. Satu tebasan. Kini tepat di mata banteng gila. Banteng itu jadi buta cuy. Makin mengamuk dah dia. Lin Shu langsung ngasih strategi sekarang. Nggak usah deket-deket, kita serang dari jarak aman saja.
Dengan sigap tuh, Lin Shu mengeluarkan skill andalannya, Phoenix Fury. Api membara meluncur deras ke arah banteng gila, bikin si banteng makin kesakitan. Melihat itu, teman-teman yang lain juga nggak mau kalah cuy. Mereka langsung ikutan serang juga. Mereka mengarahkan skill masing-masing, menggembur habis-habisan, bikin banteng gila jadi makin kewalahan cuy. Banteng gila cuma bisa pasrah menerima rentetan serangan itu. Tapi gilanya, si banteng ini malah tegak berdiri bangkit lagi. Matanya udah bisa ngeliat lagi. Dan kini, ia pun langsung nyeruduk ke depan. Lin Shu pun langsung memberikan respon. Kalau kulitnya keras buat dipotong, ya udah hancurin aja dengan keras. No, serangan Lin Shu bikin banteng itu tertunduk ke bawah tanah. Nah sekarang, giliran Luoye cuy, siap-siap buat finishing. Satu tebasan saja. Banteng itu pun akhirnya tumbang cuy. Lin Shu heran, lah kok bisa gampang banget ya Luoye nebasnya? Kan kulitnya keras banget tuh. Luoye pun jelasin cuy, bila serangan Lin Shu itu yang membuat leher banteng menjadi gosong. Makanya Luoye langsung incar dah tuh yang gosong-gosong itu. Jadi mokat deh bantengnya. Harus diakui cuy, jeli banget dah penglihatan dari mata Luoye. Tapi belum sempat mereka senang, tiba-tiba murid dari cabang lain datang nyamperin mereka. Ye Jiang ini merupakan murid dari kelas 4 cabang utara cuy. Mereka mengklaim bila banteng gila ini adalah buruan mereka. Tapi partai Lin Shu main nyampahin gitu aja. Ya intinya sih, Ye Jiang mau Lin Shu dan partinya buat nyerahin nih banteng kepada mereka cuy. Jelas, pada nggak setuju lah mereka. Gila aja, hasil jerih payah mereka diambil begitu saja. Dikarenakan bacotan demi bacotan tak kunjung memecahkan masalah. Kini Luoye menghunuskan pedangnya. Taulah ya apa artinya. Kalau masih ngeyel juga, ya udah gelut aja. Yang menang yang bakal dapat tuh, simple kan? Dikarenakan area ini ada di luar akademi, harusnya nggak masalah kan bila ada keributan. Lin Shu kini maju cuy. Ia pun menyerang Ye Jiang. Tindakan Lin Shu ini memicu pecahnya pertikaian. Kaget Jiang cuy, anjir. Kelas 10 cabang selatan, kuat banget ya ternyata. Serangan-serangan dari Lin Shu sangat susah buat ia tahan. Tapi ya jelas, nggak mau kalah dia. Mulai mengeluarkan skill-skillnya tuh Ye Jiang. Dalam sekejap, Ye Jiang udah berada di belakang Lin Shu. Tapi Lin Shu mah santuy. Ia sudah lihat kok Ye Jiang pindah ke belakang. Gerakan Jiang emang cepet, tapi itu bagi orang biasa. Kecepatan kayak begitu masih terlalu lambat bagi Lin Shu. Ya secara Lin Shu kan latihannya pakai laser tuh cuy. Ngadepin Ye Jiang sepele. Kini Lin Shu siap cuy dengan bogem mentahnya. No, mules-mules dah tuh. Bogem Lin Shu ini membuat Ye Jiang auto terpental. Puas banget dah tuh Lin Shu bisa menghajar orang songong kayak begitu. Tak hanya Lin Shu cuy yang menggila, Luoye juga gak mau ketinggalan. Ketua mereka aja gak bisa tuh ngalahin Lin Shu. Kroco-kroco ini malah nantangin Luoye. Ya jelas gak kuat lah. Luoye berkata, bergerak sedikit saja, maka pedangnya udah siap untuk menebas. Sementara Lin Shu dan Luoye yang udah ngatasin lawan-lawannya, Zhang Yin dan sisanya masih kesulitan tuh cuy ternyata. Ya gimana ya, penghuni asli kelas 10 coy. Apa yang mau diharapin dari mereka? Tapi Lin Shu yang udah kelar sama Jiang segera membantu mereka. Botak satu ini mau nantangin Lin Shu cuy adu mekanik. Ya jelas Lin Shu akan meladeninya. Kedua pukulan pun sekarang berbenturan. Dan yap, lagi-lagi jelas Lin Shu lah yang menang. Dengan begitu, sisa kerucu jadi bisa ditangani tuh cuy dengan mudah. Dan menang tuh Lin Shu dan partinya. Ye Jiang yang kalah kini meminta ampunan cuy. Lagaknya doang tengil, tapi lemah. Lin Shu sih mau aja tuh ngelepasin mereka. Tapi ya jelas, semua ada harganya. Tinggalkan semua kristal yang mereka punya, maka Lin Shu akan melepaskan mereka. Mau kagak? Kalau nggak mau ya udah, tombak Lin Shu udah siap nih. Dikarenakan nggak mau mokat, ya udahlah, mereka pun setuju cuy. Berkat cerahan-cerahan itu, kini partai Lin Shu jadi punya cuy 3 kristal peringkat rank 5.
Ya, kalau gini sih harusnya kelas 10 tidak akan jadi yang terakhir cuy. Tapi mereka tidak boleh berpuas diri. Masih ada seminggu loh buat kompetisinya. Jadi, mereka harus mengumpulkan banyak kristal lagi. Nah, di saat menjelajah area G17 makin dalam, Luoye merasakan ada yang mengintai mereka. Luoye segera menyuruh semua rekannya untuk sembunyi cuy. Setelah kalimat Luoye tadi, kini sebuah tembakan mengenai paha dari Lin Shu. Untung ada skill The Four, jadi tembakan tadi dikonversi menjadi XP. Party Lin Shu kini dihujani dengan tembakan-tembakan dari atas gedung. Luoye kini berinisiatif cuy buat masuk ke dalam gedung. Ia bakal ngehajar para sniper bangke itu. Berkat decoy yang dilakukan oleh Luoye, Party Lin Shu jadi bisa sembunyi cuy di balik tembok ini. Lin Shu meminta semuanya buat tetap di mari. Ia bakal nyusulin Luoye ke dalam gedung. Tembakan-tembakan sniper bisa tuh Lin Shu hindari dan kemudian ia pun masuk ke gedung sebelah. Nah sekarang, Zhang Ning dan yang lainnya malah bingung cuy. Apa ya yang harus mereka lakuin sekarang? Kalau mereka bantu, takutnya kan malah jadi beban. Lagian mereka heran, kenapa ya sniper-sniper itu malah mengincar mereka? Tak lama kemudian, mereka pun ketemu tuh cuy dengan murid lain dari cabang selatan. Saat Zhang Yin udah bersiap, ternyata murid cabang selatan ini nggak niat buat nyari rusuh cuy. Mereka menjelaskan, mereka berasal dari kelas 10. Walah, kalau sama-sama dari kelas 10, walaupun beda cabang, jadi kayak ada perasaan persaudaraan gitu cuy. Murid cabang selatan nanya nih, tadi kan ada 2 orang tuh yang masuk. Apa mereka 2 gila ya? Main masuk gitu aja? Dengan muka penuh kebanggaan, Zhang Yin dan yang lainnya mengatakan, santai saja. Yang masuk tadi merupakan ketua kelas mereka sama ceweknya. Kalau ada mereka, semua pasti beres deh pokoknya. Dan bener aja tuh kata mereka. Dari dalam gedung, suara tembakan terdengar. Kemudian disusul dengan satu sniper tumbang jatuh dari ketinggian. Luoye yang ada di gedung sebelah Lin Shu mulai menghabisi tuh cuy para sniper yang ada di depannya. Lin Shu pun juga lagi ngelawan sniper cuy. Tembakan-tembakan mereka dihindari Lin Shu dengan mudahnya. Melihat mereka semua berdiri di atas bangunan rangkai besi, Lin Shu jadi punya akal. Ia menggunakan Thunder Fist-nya. Nah, aliran listrik ini auto menyetrum kepada para sniper bangke itu. Kena efek paralyze tuh cuy mereka, jadi nggak bisa gerak. Kalau gini mah, Lin Shu kan jadi mudah tuh buat nyingkirin mereka. Dengan Phoenix Fury-nya, serangan api Lin Shu mendorong mereka jatuh. Melihat itu, jadi kaget cuy murid cabang selatan. Lin Shu itu kuat banget ya. Pantas aja semua teman-temannya di mari tetap tenang. Dan kemudian, seperti Yaji yang tadi cuy, sniper ini meminta ampunan atas nyawanya. Tapi, Lin Shu nggak memberikan ampunan. Kalau Jiang tadi kan emang niatnya kompetisi tuh. Jadi oke lah, Lin Shu mau tuh ngelepasin mereka. Kalau sniper ini mah beda. Mereka ini udah niat nyingkirin Lin Shu. Setelah menyingkirkan sniper-sniper itu, ya main lah cuy, Lin Shu kembali mendapatkan kristal yang sangat banyak. Ditambah, Luoye juga dapat tuh kristal tambahan. Fix sih kalau ini, harusnya dengan kristal sebanyak ini, kelas 10 mereka tidak akan jadi yang terakhir lagi. Setelah menyingkirkan para sniper itu, Lin Shu pun kembali ke partinya cuy. Heran Lin Shu, siapa lagi nih botak atuk? Botak ini menjelaskan bila mereka dari kelas 10 cabang selatan. Dikarenakan tadi dengar Lin Shu punya banyak kristal, botak mau ngajuin satu transaksi cuy. Mau nggak Lin Shu tukar kristalnya dengan informasi penting yang mereka punya? Ternyata mereka tahu cuy lokasi Dimensional Rift berada. Tapi ada syaratnya, Lin Shu harus kasih 2 kristal tingkat 5 sebagai imbalan informasi tadi. Tentu aja Lin Shu langsung excited. Informasi itu berharga banget cuy. Tapi gimana caranya dia bisa percaya sama omongan botak ini? Botak ini pun bilang, mereka ini sama-sama dari kelas 10. Tapi ia yakin Lin Shu itu jauh lebih kuat. Dimensional Rift pasti bisa ditaklukin tuh sama Lin Shu. Lagian, mereka cuma pingin supaya nggak jadi yang terakhir. Udah, itu aja. Mereka cuma pengen membuktikan kelas 10 mereka
juga bisa menundukkan kelas-kelas unggulan lainnya. Mendengar itu, Lin Shu jadi suka tuh cuy sama omongan botak. Botak sempat menawarkan kartu pelajarnya, tapi Lin Shu bilang simpan aja kartunya. Dan Lin Shu bakal kasih kristal rank 5 sesuai perjanjian. Botak langsung kaget lah. Apa Lin Shu beneran nih? Oh ya jelas beneran lah. Mereka kan dari kelas yang sama. Lin Shu ngerti banget kok gimana rasanya dipandang rendah sama kelas lain. Makanya Lin Shu juga pengen nolong mereka cuy. Buktikan kalau kelas 10 itu bukan kelas para sampah. Dengar itu, Botak dan teman-temannya langsung seneng banget cuy. Setelah ngasih koordinat lokasi Dimensional Rift berada, mereka pun kini cabut. Zhang Yin pun kemudian bertanya cuy, bisa nggak sih kita percaya mereka semua? Lin Shu mah menjawab dengan santai saja. Ia percaya sama mereka cuy. Saat ia melihat tatapan Botak tadi, itu adalah tatapan orang yang punya tekad buat jadi lebih kuat. Orang kayak gitu nggak bakal bohong cuy. So, setelah semua huru-hara ini, kini mereka bersiap cuy menuju tantangan selanjutnya. Dimensional Rift, tantangan yang bisa mengubah posisi dari kelas 10 selamanya. Tapi pertanyaannya, membukah Lin Shu dan timnya menghadapinya? Bersambung. I'm not in